15 ya. Demikian firman Tuhan, Yesaya 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa saudara. Ayat ini menerangkan sangat jelas bagaimana seorang Yesua memperhatikan, mempedulikan keluarganya. Ya, jadi memang dalam keadaan-keadaan yang sulit sekalipun saudara harus mengerti bahwa ada tanggung jawab spiritual, tanggung jawab roh untuk kita mulai melihat perkembangan tumbuh kembang anak kita, ya, bagaimana situasi mentalnya dia, apakah dia sedang baik-baik saja. Nah, kita memperhatikan bahwa penyataan dari seorang Yesua ini menegaskan bahwa dia sangat peduli tentang bagaimana tumbuh kembang anak-anak keluarganya ini. Dan dia mengerti kalau mereka melepaskan hidup dari tangan yang maha kuasa, maka tentu anak-anak ini akan hidup dengan segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan dan akan merusak jiwa mereka. Sehingga kitab Yesaya yang kita baca ayat 24, pasal 24 tadi saudara, menjelaskan sangat jelas bagaimana Yesua menunjukkan sebuah kesetiaan, sebuah rasa yang dimana rasa ini harus dia taruhkan di hati anak-anaknya untuk mencari Allah yang hidup, untuk mencari Tuhan yang bisa membuat hidup anak-anaknya berkenan kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini kita mesti mengerti bahwa peran orang tua sangat penting untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Baik masih dini, artinya mana masih sangat belia dalam arti usia-usia yang mungkin 8 tahun, bahkan anak-anak kita yang mungkin sudah usia teens atau usia 15 tahun, bahkan udah dewasa 20 tahun. Ini penting untuk saudara mengerti bahwa bagaimana Tuhan datang untuk keluarga saudara. Jadi kita mesti mengerti bahwa di dalam hidup kita ada tanggung jawab roh sebagai orang-orang tua, ya. Saat anak kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, ini peran orang tua untuk bisa rasakan apa yang anak-anaknya sedang jalani. Dan ini adalah satu pesan roh bagi kita melalui kitab Yesua. Mari kita akan baca kembali Yesaya 24 ayat yang ke-14 sekarang saudara, ya, kita akan baca sama-sama. Yesaya 24 ayat ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yesua ingin tunjukkan kepada bangsa Israel yang di mana bangsa ini mereka harus bertanggung jawab dengan keluarga mereka masing-masing, dan dia tahu bahwa keluarga-keluarga ini sudah merasakan kasih Tuhan, merasakan pembelaan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan yang begitu hebat bagi mereka. Tetapi dalam perjalanan saat mereka merasa nyaman, nah ini ya saudara, ada di sana titik nyaman, Yesua melihat bahwa ada sikap dari keluarga ini yang mulai melupakan Tuhan, mulai tidak lagi bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, sehingga Yesua berusaha untuk ingatkan mereka, kamu pernah ditolong Tuhan, kamu pernah melihat bagaimana tangan Tuhan memberikan engkau kemenangan. Dan Yesua punya satu keteguhan hati yang menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain untuk dia katakan, kamu harus ikuti jalan Tuhan, kamu dan seisi keluargamu harus ada di pelataran Tuhan, ya. Nah, puji Tuhan bahwa bangsa Israel akhirnya melihat bahwa keteguhan hati Yesua menjadi contoh teladan bagi keluarga yang lain, sehingga mereka berkata di ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 17, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat 18, dia sudah 24, ayat 18, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dan daripada kita ke depan.
kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Wow, ini luar biasa ya. Jadi akhirnya sikap dan tindakan dari Yosua untuk menunjukkan bahwa mereka harus ingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Mereka harus ingat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, kita juga harus mengerti sejauh ini saudara menikah ya, bagi pasangan suami istri, dan akhirnya Tuhan menghadirkan anak-anak kita ya. Perjalanan dari awal mula saudara menikah sampai sekarang, anak-anak kita juga mungkin ada yang sudah menikah. Ini bukan satu hal yang hanya menjalankan sebuah amanat atau panggilan kita sebagai orang tua yang menikahkan anak kita, tetapi ini lebih daripada itu saudara. Ada amanat agung yang Tuhan katakan bahwa kita harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan seisi keluarga kita. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan sangat jelas bahwa Allah memberkati manusia itu, dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tentu ini ada satu pesan roh yang menjadi bagian penting bagi semua keluarga-keluarga Kristen ya. Di bulan Natal ini kita harus mengambil satu otoritas di mana Tuhan katakan taklukkan dan berkuasalah. Ada prinsip-prinsip kehidupan rohani di mana kita menaruh panggilan spiritual kepada anak-anak kita, bahwa dalam perjalanan hidup mereka, mereka harus punya kuasa, punya otoritas untuk menaklukkan segala tantangan hidup, menaklukkan segala macam dosa yang mungkin membuat mereka akan rusak dalam mentalnya. Dan kita mengerti seorang Ayub juga ya, dia benar-benar memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya, di mana saat anak-anaknya keluar dari rumah ya, dan mereka mungkin bergaul dengan orang-orang yang salah, mungkin mereka ada dengan orang-orang yang tidak tepat, tetapi Ayub sebagai orang tua, dia mulai saat anak-anaknya pulang, dia mulai menaruh tangannya atas kepala mereka dan mendoakan mereka, dan dia berkata apa? Siapa tahu anak-anak saya telah berbuat dosa di luar ya, bahkan mengutuk Allahnya sendiri. Tetapi saya sebagai orang tua, tugas saya adalah menguduskan mereka, mendoakan mereka, supaya mereka boleh berkenan di mata Tuhan. Ini luar biasa saudara. Ada panggilan roh di mana setiap orang tua bertanggung jawab untuk memulihkan keadaan spiritual anak-anaknya, supaya mental mereka boleh kuat, boleh sehat, dan hidup mereka berbahagia, memuliakan nama Tuhan. Dan saya katakan bahwa sekali lagi, bahwa di saat saudara memahami panggilan Tuhan dalam berumah tangga ya, tugas tanggung jawab seorang suami, seorang istri, dan anak-anak dalam tanggung jawab mereka, mereka harus tahu bahwa hidup mereka adalah memuliakan nama Tuhan. Jadi waktu saudara merasakan sesuatu yang harus dilakukan sebagai seorang dari istri, seorang dari suami, yaitu orang tua, maka saya percaya anak-anak saudara juga akan mengalami kemenangan-kemenangan dalam setiap tantangan hidup mereka. Nah, mari kita akan mulai beberapa ayat penting untuk kita akan baca bersama-sama ya. Amsal 31 ayat 23, saya akan mulai dengan ayat ini. Amsal 31 ayat 23 ya. Seorang istri punya peran penting untuk bagaimana membuat keluarganya mengalami satu kebahagiaan. Contoh ya, dia menjadi seperti sistem kepada suami, dan sebaliknya suami kepada istrinya, sehingga anak-anak melihat di mana orang tua yang mereka saling memperlakukan hidup yang baik, mereka saling memperlakukan keadaan yang baik di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak baik ya. Anak-anak akan menyambut orang-orang tua mereka dengan sebuah kehangatan yang luar biasa. Nah, kita akan mulai dengan ayat 23 dulu, Amsal 31. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Kemudian ayat pasal 31 ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Kemudian Amsal 31 ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Nah, ini peran dari seorang istri yang benar-benar bisa membawa keluarganya menikmati kebahagiaan. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa dalam hidup kekristenan di mana keluarga-keluarga dibentuk, kita punya tanggung jawab
spiritual yang membuat anak-anak kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, mari kita belajar untuk melihat bahwa karena keluarga itu adalah keluarga tempat menunjukkan kasih, maka antara suami dan istri dalam segala aspek kehidupan, dalam segala tantangan hidup, saudara harus menunjukkan yang namanya prinsip kasih. Di mana tadi support system, ya, suami mensupport istri, istri mensupport suami, sehingga anak-anak melihat ada sebuah percontohan hidup yang luar biasa, sehingga anak-anak melihat bahwa kalau orang tua mereka sanggup dan bisa menanggulangi masalah-masalah dengan kasih yang melebihi segala-galanya, maka ke depan saat mereka juga berumah tangga, mereka bisa menanggulangi segala masalah dengan kasih, saudara. Nah, ini penting, dan kita harus ingat juga bahwa keluarga itu adalah memberikan ketenangan dan kehangatan. Maka contoh dari memang orang tua kepada anak-anak mempengaruhi sekali mentalnya. Kalau dalam segala situasi ada masalah, kemudian tidak ada ketenangan, tidak ada kehangatan, tetapi saling menyalahkan, tetapi saling menunjukkan kesalahan-kesalahan, ya, ini akan menjadi contoh yang tidak baik kepada anak-anak, sehingga mental mereka akan terganggu. Makanya tidak heran ada banyak anak-anak yang akhirnya keluar dari rumah, yang istrinya broken home, lalu cari teman-teman untuk pelampiasan hati mereka yang lagi gundah gulana tadi, karena di rumah mereka nggak dapat ketenangan. Mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak memberikan support system yang baik, artinya teman-teman yang tidak membangun, sehingga karakter mereka menjadi sangat kasar. Lalu mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, ya, memberikan kekacauan. Nah, ini kan hal-hal yang harusnya kita hindari sebelum terjadi, dengan menunjukkan sikap dari keluarga itu sendiri kepada anak-anaknya. Jadi kita harus mengerti keluarga adalah tempat menunjukkan kasih, ya. Maka kasih itu harus terlihat. Yang kedua, keluarga adalah tempat untuk memberikan ketenangan, ya, dan kenyamanan. Maka biarlah anak-anak itu merasakan dalam rumah ada ketenangan, ada kenyamanan, bukan pertengkaran-pertengkaran yang bisa merusak mental anak-anak kita. Ayat yang kemudian yang ketiga, ya, keluarga itu adalah alasan untuk anak-anak harusnya kemanapun mereka pergi, mereka ingin pulang. Tetapi kalau mereka melihat dalam rumah tangga ada pertengkaran, perselisihan antara ayah dan ibunya, ya, rumah bukan sesuatu yang mereka ingin pulang lagi, tapi rumah menjadi sesuatu yang mereka ingin tinggalkan, saudara. Ya, nah ini makanya hal-hal penting yang kita nggak boleh sepelekan dalam bersikap sebagai seorang tua, baik suami dan istri di hadapan anak-anak. Kita harus menunjukkan sebuah sikap harmonis, ya, yang memberikan satu ketenangan bagi anak-anak kita. Kemudian kita harus mengerti bahwa keluarga juga adalah tempat belajar pertama. Makanya benar-benar Musa mengerti bahwa keluarga, ya, saat dia bawa mereka keluar dari tanah perbudakan, dia mulai menunjukkan sebuah sikap dalam beribadah, ya. Percontohan ibadah ini menunjukkan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk meluruskan jalan-jalan anak-anak mereka yang mungkin salah ke jalan yang benar, seperti yang dikatakan oleh Yosua tadi, ya. Pilihlah kamu hari ini ibadah kepada siapa, tetapi kami, saya dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan, juru selamat kami. Dan itu sebuah statement ketegasan roh yang luar biasa. Sekalipun dia boleh banyak keluarga yang mulai tinggalkan Tuhan, ya, tetapi dia mempertahankan iman anak cucunya dengan selalu memperkatakan jangan lupakan Allahmu yang telah menolong engkau, yang telah berikan engkau kemenangan dalam segala hal. Dan ini juga contoh yang baik untuk kita belajar kepada orang-orang tua untuk mengingatkan anak-anak kita, ya. Sekalipun engkau dalam persoalan masalah, bahkan sekalipun engkau sudah sukses, engkau harus ingat dan perkatakan firman Tuhan pagi, siang, sore, malam, dimanapun engkau berada. Contoh-contoh orang tua yang baik, saya melihat menunjukkan jalan yang baik kepada anak-anak mereka, sehingga waktu anak mereka menikah, ya, anak ini menerapkan prinsip-prinsip kasih yang luar biasa karena mereka melihat dari orang tua mereka. Tetapi saat orang tua tidak menunjukkan prinsip-prinsip kasih, anak-anak Tuhan yang ada yang harusnya menjadi percontohan juga bagi orang lain, tapi sebaliknya mereka malah melakukan hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, saudara. Ya, jadi mari kita belajar untuk melihat. Makanya juga nilai-nilai prinsip tentang keluarga harus diterapkan dalam rumah tangga. Ya, dalam segala situasi dan kondisi kita harus mengerti bahwa rumah tangga adalah
hadiah yang terindah adalah panggilan surgawi di mana rumah tangga menemukan jati dirinya dan mereka mulai menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Jadi mari kita belajar untuk melihat bagaimana seorang Ayub yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya di saat dia melihat anak-anaknya mengalami sebuah hal dalam pergaulan yang mungkin tidak baik, tidak memuliakan Tuhan. Ayub bertanggung jawab untuk ingatkan mereka bahwa mereka harus ada dalam kekudusan. Ya, makanya waktu Ayub lihat mereka pergi dan mereka pulang, Ayub tetap mengangkat tangan, mendoakan mereka dan menyebutkan mereka di dalam satu kata-kata yang baik bahwa engkau milik Tuhan, engkau adalah anak-anak Tuhan. Dan ini adalah pesan yang besar kepada kita semua sebagai orang tua. Melihat perkembangan keadaan situasi anak zaman sekarang, ya, kita harus mengerti bahwa kita mendapatkan kasih karunia untuk membawa anak-anak kita kembali ke dalam panggilan Tuhan yang kudus. Mari stay tune terus di sini. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. God bless you. Dan percayalah bersama Pastor Syafrin Mataheru MTH. Selamat mendengarkan. Kembali di Blessing in the Morning, Arise and Shine. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan pagi hari ini dalam tema keselamatan keluarga. Bagaimana peran orang tua terhadap mental anak, bagaimana orang tua bertanggung jawab kepada anak-anaknya untuk memulihkan mereka, apalagi yang mungkin sudah keluar jalur gitu ya. Dan kita sudah sangat-sangat diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini, Bu Serlin. Terima kasih. Haleluya. Karena memang firman tentang keluarga, apalagi di masa-masa yang sekarang ini, itu sangat-sangat dirindukan oleh banyak keluarga ya. Mungkin banyak pendengar Sasando yang punya kerinduan, wah saya ingin didoakan nih untuk keluarga, untuk putra-putrinya ya. Monggo silakan Anda bisa bergabung di 085629299400. Kita akan doakan di akhir program. Dan juga boleh bertanya seputar firman Tuhan mengenai keselamatan keluarga. Bagaimana peran orang tua, suami, istri ini terhadap mental anak. Terima kasih Bu, saya sangat-sangat setuju bahwa suami istri itu harus harmonis, betul, di hadapan anak. Karena memang keluarga adalah tempat pertama anak-anak itu melihat dan mencontoh. Iya, betul. Dan pastinya juga untuk era-era yang sekarang, harmonis itu tidak hanya berbicara di mulut saja ya Bu ya. Betul. Tapi bagaimana perlakuan kita kepada pasangan kita itu paling penting. Jadi gini, anak-anak mencontohi apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Jadi ini penting. Jadi bukan cuma yang mereka lihat, tetapi yang didengar juga. Jadi contoh, mereka mungkin di luar mereka tidak melihat apa yang terjadi dengan ayah ibu mereka, tapi perkataan-perkataan mungkin suami kepada istri, istri kepada suami itu membuat mental mereka bisa baik atau bisa rusak, saudara. Jadi ini paling penting. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itu menjadi bagian yang untuk mental mereka apakah sehat atau tidak. Ini benar-benar harus menjadi peran penting orang tua dalam berkata-kata maupun dalam bersikap dengan pasangannya. Jadi sebenarnya ada banyak orang bilang bahwa anak-anak melihat yang mereka orang tua lakukan pada anak-anak. Sebenarnya itu nomor 2. Tapi yang anak-anak lihat itu adalah bagaimana pasangan ini sendiri antara ayah dan ibunya dan ibu dan ayahnya. Itu yang paling pertama gitu. Sehingga itu mengganggu atau memberikan kelegaan tergantung apa yang kita lakukan setiap hari dengan pasangan kita. Jadi kalau saudara dalam rumah tangga, hal-hal sederhana, hal kecil, waktu mungkin istri cara ngomong kepada suami atau suami memperlakukan istri, itu anak-anak itu mencontohi karena mereka melihat bagaimana contoh ibunya meladeni sarapan pagi gitu ya, dan melayani suaminya, anaknya mereka dengan melihat apa yang ayah ibunya lakukan kepada dia, lalu mereka lakukan itu kepada anak-anak mereka juga. Contoh ya, kalau mereka diperlakukan dengan kasar, maka mereka juga akan memperlakukan ini kepada anak mereka juga dengan kata-kata yang kasar. Jadi kita memberikan contoh-contoh yang akhirnya anak-anak kita saat menikah mencontohi apa yang kita lakukan kepada mereka. Ya, ini benar-benar pengaruh mental harus kita ya jaga ya. Saya akan baca dulu contoh dari seorang Ayub yang dimana dia benar-benar ya concern untuk
menguduskan hidup spiritual anak-anaknya ya. Kita akan baca dulu ya Ayub 1 ayat yang keempat dan 5. Saya akan baca buat saudara semua. Ayub pasal pertama ayat 4 dan 5. Jadi Ayub benar-benar concern untuk gimana mengurusin spiritual anak-anaknya di tengah-tengah situasi-situasi yang dia rasa ada pencemaran-pencemaran yang terjadi. Nah, apakah masih ada orang tua yang benar-benar juga concern dengan anak-anaknya, tetap mendoakan mereka karena tadi pergaulan-pergaulan anak-anaknya yang mungkin di luar ya, yang kita nggak tahu itu sangat kotor sekali dan kita perlu bertanggung jawab mendoakan mereka, menguduskan mereka. Demikian Ayub 1 ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Sekali lagi, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anaknya, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah Ayub melakukannya selalu. Wah, ini luar biasa. Jadi selain dia mendoakan anak-anaknya, dia juga menghadap Tuhan dan berkata, Bapa, kuduskanlah anak-anakku, karena dia memberikan persembahan ya kepada Allah sejumlah anak-anaknya. Karena dia katakan tadi, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati mereka. Karena dia tahu saat seorang minum mabuk, ya omongan-omongannya itu nggak bagus. Ya, nama juga pesta, dan pesta pasti minum-minum. Nah, ini tanggung jawab Ayub, benar-benar dia ngerti anak-anaknya harus dikuduskan, sehingga dia menguduskan mereka dan dia mendoakan mereka dan dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini penting sebagai seorang tua untuk mengerti tanggung jawabnya dalam membangun spiritual anak-anak mereka. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Ada respon dari pendengar Sesando, Ya, dari baik. Ibu Nantit yang merespon, terima kasih Bu Sarlin. Ya, baik, shalom. Atas Ya. pencerahan ya firman Tuhan Ya. untuk keluarga. Nanti beliau ingin didoakan karena putra-putrinya ini udah terpisah-pisah tinggalnya. Ada yang di Inggris, ada yang di Jakarta, ada yang di Klaten. Jadi Baik, kita akan doakan nanti. Ya. Baik, kemudian ada juga Ibu Danti, beliau ini menanyakan tentang Shalom Ibu, Iya. apakah kalau seorang ayah yang Mhm. sering main tangan kepada anak itu berkenan kepada Tuhan Yesus? Mungkin kalau kita mikirnya, hai, udah gitu ya. Ini sudah KDRT secara hukum. Makanya sekarang banyak hukum yang melindungi ya personal masing-masing gitu ya. Contoh, bukan cuma antara suami dan istri, tetapi anak-anak juga saat mendapat verbal yang kata-kata yang kasar pun anak-anak bisa melaporkan, saudara. Jadi kita mesti mengerti bahwa itu secara hukum dunia ya. Tapi kita harus mengerti, Bapak itu nggak boleh menimbulkan amarah di hati anak-anak. Itu ada ayatnya, saudara ya. Dikatakan bahwa seorang bapak-bapak tidak boleh menimbulkan marah dalam hati anak-anak. Kenapa? Karena memang saat kita menimbulkan amarah dalam hati anak-anak, itu sudah membuat ada bekas luka, saudara ya. Bekas luka. Jadi artinya waktu saudara kata-kata kasar aja itu sudah membuat anak-anak ya, mereka ingat terus kata-kata itu. Mereka benar-benar merasa sangat terpukul. Mereka benar-benar merasa bahwa ada kata-kata yang membuat mereka nggak nyaman, ya. Apalagi main tangan, saudara, ya. Karena kata-kata yang sudah kasar atau yang tidak baik itu udah melukai anak-anak kita. Apalagi kita bertindak dengan kata-kata yang tidak baik, dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Itu akan membuat anak kita merasa benar-benar tersakiti, saudara. Jadi kalau saudara katakan dan tanyakan tadi ya, apakah main tangan itu nggak berkenan? Bukan cuma nggak berkenan, tapi itu nggak pantas, karena kita berkata jangan timbulkan amarah di hati anak-anakmu. Jadi jangan membiarkan anak-anakmu merasa marah, mereka jadi jengkel dan mereka keluar dari rumah. Ada banyak orang tua dengan sikap-sikap seperti itu, dari kekerasan ya,
dalam rumah tangga dengan tangan mungkin main dan segala macam, bahkan kata-kata yang kasar, itu anak-anak langsung pergi tinggalkan rumah mereka. Dan ini menjadi tanggung jawab kita, karena orang tua harus membuat anak-anaknya tenang dan nyaman. Ini paling penting sekali, ya. Mendidik mereka dengan rasa takut kepada Tuhan supaya mereka hidup dengan memuliakan Tuhan. Saya akan baca satu ayat bagi kita semua. Efesus pasal yang ke-6. Mari silakan dibuka sebentar. Efesus pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat yang ke-4. Efesus 6 ayat yang ke-4, ya. Demikian firman Tuhan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka, ya, di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya percaya kalau bapak-bapak, ibu-ibu juga gitu ya, mendidik anak-anak semuanya dalam ajaran Tuhan, maka tidak ada anak-anak yang mentalnya rusak, pasti. Ya, bandingkan Kolose 3 ayat 21. Silakan dibuka dan dibaca, Saudara. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, sangat jelas. Jadi anak-anak kita mental mereka akan rusak di saat orang tua tanpa sadar menyakiti anak-anaknya, ya. Hati mereka menjadi tawar. Kalau hati tawar berarti mentalnya jadi rusak, Saudara, ya. Tetapi yang Tuhan mau apa? Orang tua menjadi teladan kepada anak-anaknya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Mari kita baca sama. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5, ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini memberi jawaban juga bagi yang mungkin lagi banyak bertanya, karena mungkin ada di antara suami atau istri, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, tapi kita menjadi contoh kepada mereka. Jadi orang tua jadi teladan yang baik kepada anak cucu-cucu mereka, teladan, ya. 2 Timotius pasal yang pertama yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek, saudara, nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Paulus sedang bicara kepada anak rohaninya Timotius. Dia melihat Timotius ini kelakuannya bagus sekali, dan Paulus menyadari ini karena teladan dari nenek, dari orang tua, ya, kepada anaknya Timotius. Nah, ini penting. Jadi kakek nenek kemudian orang tua, apa yang Anda lakukan itu akan termaterai kepada cucumu. Nah, Saudara. Nah, Paulus menyadari bahwa melihat sikap dan hidup dari Timotius, dia tahu bahwa ini karena apa? Teladan dari neneknya Lois dan ibunya Eunike, sehingga Timotius benar-benar punya karakter yang bagus, mental yang bagus, hidupnya jadi berkah bagi semua orang. Ini penting untuk semua orang tua. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Jadi langsung ada firman Tuhan yang menyatakan mendidiklah mereka dalam ajaran dalam Tuhan. Tuhan, gitu ya. betul. Jadi memang mendidik anak itu adalah tugas orang tua. Kadang orang tua merasa anak-anaknya baik-baik saja di rumah, tapi di luar ternyata, kemudian dapat kabar atau misalnya dari sekolah dapat laporan anaknya seperti ini seperti ini. Orang tua nggak terima pertama, ya Bu, ya. Pasti karena anak saya baik-baik saja kok di rumah, gitu ya. Nontonnya paling bagus juga di rumah. Salah, tapi ternyata di luar mungkin ada akar kepahitan yang dia sudah simpan di dalam rumah, dikeluarkannya di luar rumah, ya Bu. Betul. Jadi itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Iya, betul. Jadi memang saudara harus mengerti seperti Ulangan 4 ayat yang ke-10. Mari kita baca sebentar. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan, demikian firman Tuhan, Ulangan 4 ayat yang ke-10, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allah di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadamu, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Jadi
benar-benar ada satu pesan roh di mana Musa ingin tunjukkan kepada semua kepala-kepala keluarga, kalau engkau pernah mendengarkan Allah berkata-kata kepadamu, maka itu pun engkau harus taruhkan di telinga, di hati anak-anakmu, mengajarkan demikian juga kepada anak-anakmu. Jadi sangat jelas sekali, orang tua harus berkewajiban untuk mendidik anak-anak mereka, bahkan di saat mereka duduk berdiri, firman Allah harus dinyatakan terus dalam hidup anak-anak mereka. Contoh, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan baca buat saudara-saudara semua. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, karena apa? Firman Allah itu adalah roh yang menghidupkan, sehingga Tuhan mau seisi keluarga, rumah tangga, bahkan tempat tinggal kita pun ya dimeteraikan oleh firman Allah. Ini paling penting, saudara. Jadi kalau saudara melihat anak-anak kok kenapa sekarang kayaknya bicaranya cetus gitu ya, bicaranya kayaknya nggak lembut lagi, ada apa gitu ya. Nah, coba kita renungkan. Kalaupun nggak dari kita, nanti kita cari tahu dia bergaul dengan siapa di luar, dengan cara seperti yang Ayub tadi lakukan. Doakan mereka, karena mungkin di luar sana mereka telah berbuat salah di depan Allah, bahkan mengutuk Allah mereka. Ini penting orang tua ngerti hal itu ya. Jadi kita harus melihat anak-anak kita dalam tumbuh kembang mereka, dalam cara berbicara, dalam bersikap, apakah mereka baik-baik saja. Ini tanggung jawab dari orang tua. Duduk, berdiri, tidur sekalipun, firman Allah harus kita sampaikan dengan cara-cara yang memang sangat sederhana kepada anak-anak kita. Ya, dengan kata-kata yang lembut, ya tentunya kita mencarikan dalam roh kita, sehingga dalam penyampaian pun anak-anak bisa menerimanya dengan sukacita. Demikian, haleluya. Oke, baik. Itu ketika kita menjadi orang tua mendoakan anak-anak Iya. kita. Lalu bagaimana ketika, atau apa yang harus dilakukan ketika kita yang mungkin sekarang posisinya sudah jadi orang tua nih ya, tapi ada akar kepahitan akan satu hal dengan orang tua kita yang dulu, Yes, betul. Itu apa yang harus dilakukan, Bu Samin? Iya. Karena kan mau nggak Iya. mau atau suka nggak suka, itu kita juga adalah anak. Iya, dan ada Orang banyak tua juga. betul, dan ada banyak orang tua juga yang artinya sangat menyesal karena dia akhirnya mendidik anak-anaknya seperti yang dia dapat didikan dari orang tuanya dulu. Iya, Nah gitu betul. ya. Ini bicara tentang kepahitan. Apa yang harus dilakukan? Saya percaya setiap kali kita dengar firman Allah, Alkitab katakan firman Allah selalu baru setiap hari. Jadi waktu saudara mungkin dapat perlakuan yang tidak baik kepada orang tua saudara di zaman dulu, ya gitu ya. Sekarang sudah menikah, sekarang sudah menikah, tapi saudara merasa ada banyak hal-hal yang benar-benar engkau pahit, engkau benar-benar hatimu lagi hancur karena perkataan dan perbuatan orang tua di masa lalu. Nah, kalau engkau baca firman Tuhan, maka setiap hari minta Roh Kudus mengartikan bagi saudara lebih jauh lagi, karena memang tadi Alkitab selalu baru setiap hari. Dan saya yakin dengan pertolongan Roh Kudus, engkau bisa melupakan apapun yang pernah engkau alami di masa lalu, perbuatan dari orang tuamu kepada saudara, ya. Engkau bisa meninggalkan segala hal-hal yang tidak baik di masa lalu dengan tadi baca firman Tuhan, minta Roh Kudus mengartikan buat saudara, ya. Dan ada dengan komunitas yang sehat, dalam arti kalau saudara di kantor, cari orang-orang yang juga rohaninya baik, supaya engkau benar-benar bisa curhat. Ya, karena gini, kalau orang-orang yang mengalami kepahitan di masa lalu karena didikan orang tua, waktu engkau sedang bercerita dengan orang-orang yang salah, engkau tidak akan pernah bisa dipulihkan. Tapi kalau engkau bercerita dengan orang-orang yang tepat, di dalam arti tepat ini adalah apa? Orang-orang yang rohaninya lebih dewasa, rohaninya lebih matang, maka engkau akan menemukan jalan keluar.
Jadi saya percaya sekalipun di masa lalu engkau mengalami ada hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi saat engkau bertemu dengan Tuhan saat ini dalam arti membaca firman, engkau mulai mengalami pertobatan sejati, saya yakin pemulihan terjadi. Jadi ayo ya, baca firman, minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian lebih jauh, lalu adalah dengan orang-orang yang tepat supaya mereka pun dapat mengcover roh kita dalam arti memulihkan kita, mendoakan kita, membimbing kita, menasihati kita sehingga kita bisa keluar dari yang namanya kepahitan atau kegeraman dari masa lalu kita itu. Haleluya. Haleluya, baik. Terima kasih Bu Sarlin, maunya berlama-lama, cepat banget ya waktunya ya. Baik, masih Ya. ada satu pokok doa, nanti saya susulkan Bu Koni, aman ya, masih dalam kendali pokoknya. Dan Haleluya. nanti boleh kita sisipkan doa untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah banjir, Bu Iya, Sarlin. betul. Ini tidak hanya di Sumatera, tidak hanya di Aceh, tapi kemarin tadi informasinya ada yang di Kediri juga banjir ya, Malang juga kemarin iya. Iya, Jadi kita Jakarta akan juga doa. ya, Yes, jebol juga betul. ya. Betul, Jogja doakan. juga kalau Jogja hujan juga, sedikit. betul, ya. Betul. Baik, kita akan kasih kesimpulan sedikit, kemudian Ya. kita tutup doa. Baik, ya. Tumbuh kembang anak kita. Keadaan mereka ke depan, situasi yang mereka hadapi bisa kuat atau tidak, semua tergantung dari orang tua. Jadi peran penting orang tua ya dalam keselamatan jiwa anak-anaknya ini adalah hal yang wajib untuk saudara harus bertanggung jawab. Seperti Yosua yang punya statement dan komitmen bahwa saya dan sisi keluargaku kami akan beribadah kepada Allah. Dan seperti Ayub yang bertanggung jawab mendoakan anak-anaknya sehingga mereka kembali dikuduskan. Ini pun tanggung jawab dari orang tua. Mari saat ini kita nggak tahu keadaan anak kita, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kembalikan mereka ke dalam altar Tuhan, kembalikan mereka ke dalam jalan-jalan Tuhan melalui firman Allah, melalui perenungan, melalui ibadah. Apa yang kita lakukan? Kita pulihkan keadaan anak-anak kita dengan bawa mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita